Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sungguh ini adalah keindahan dari segala-galanya yang ada di dalam dunia. Mengapa? Karena kita belajar firman, kekasih Tuhan. Yesus sendiri berkata firman itu kekal. Jadi kita belajar firman tidak sia-sia. Kalau hal-hal duniawi yang kita pelajari untuk kehidupan duniawi sementara saja, kita belajar sampai doktor, ya, bahkan sampai mendapat profesor untuk hal-hal yang duniawi. Bahkan profesor pun ada spesialisnya, bidang tertentu yang dia kuasai. Tetapi firman Tuhan ini dahsyat, luar biasa. Perkataan Yesus kekal. Nah, kebahagiaan tersendiri kalau saudara bisa belajar bersama-sama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam hidup duniawi yang sementara ini. Kami punya kekekalan, yaitu firman yang saat ini bisa kami buka. Firman Tuhan ini bisa kami baca, bisa kami mengerti, bisa kami perkatakan, bisa kami lakukan. Sungguh Tuhan, hidup ini yang sementara. Kami tidak akan biarkan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami mau simpan firman Tuhan di lubuk hati kami yang paling dalam. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 22. Simpan hikmat firman itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kami mau mendapat Tuhan kebenaran, rema dari firman Tuhan. Bahkan menjadi kesembuhan. Dan luar biasa firman Tuhan, kesembuhan bagi tubuh jasmani kami, yang jasmani sementara ini, bahkan yang kekal. Firman Tuhan terus mengoreksi sehingga hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama kebenaran tentang Rematos Christo. Mari kita membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi, kekasih Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus di sini di dalam bahasa Yunani Rematos Christo, Rema Kristus. Kalau saudara memperhatikan yang sering dibaca hamba-hamba Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kekasih Tuhan, di dalam Alkitab bahasa Yunani, firman di sini tertulis Logos. Logos, kalau saudara memperhatikan etimologisnya, itu berarti kata, ya, atau ilmu. Nah, kita perhatikan di dunia keilmuan, coba lihat di bangku SMA, ada disiplin ilmu mata kuliah biologi, ya, dari kata bios dan logos, ya. Bios itu kehidupan, logos itu ilmu. Jadi biologi ini ilmu tentang kehidupan, mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup, ya, hewan, ternak, bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ilmu biologi. Dari kata logos, ilmu atau kata.
Nah, karena ini dalam konteks Alkitab, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah logos, ya, maka ini logos dalam konteks Alkitab. Perhatikan, logos kata, ya, selain arti kata, ilmu. Nah, karena konteks Alkitab, maka dalam lingkup Alkitab ini, kata-kata yang dalam lingkup Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini sempurna. Ya, sempurna. Coba kita perhatikan dulu dalam Mazmur 19. Ya. Di dalam Mazmur 19 kita bisa melihat di situ ayat 8 dan selanjutnya. Saya bacakan ya, kekasih Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, sempurna. Tidak perlu ditambah dan dikurang. Menyegarkan jiwa sampai begitu rupa loh. Ada dampaknya, ada hasilnya. Jiwa saudara yang gundah gulana, yang sedang susah, yang sedang kalut, lihat, mungkin jiwa saudara lagi kosong, hampa, tidak ada semangat itu. Pernah tidak saudara setiap pagi bangun itu, ya ada kalanya kok hari ini saya tidak ada semangat, kosong hati saya. Ya rasanya ada lagi, rasanya mau marah-marah. Bangun pagi sudah menghadapi masalah-masalah yang belum selesai, bertubi-tubi begitu, sekian masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain, sehingga bangun itu sudah sumpek, tidak semangat menjalani hidup, bingung, panik. Lihat, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Dan peraturan Tuhan itu teguh, teguh, bisa memberikan kemantapan. Lihat, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mungkin saudara tidak berpengalaman, ya. Firman Tuhan bisa memberikan hikmat. Jangan kita punya pandangan pengalaman guru yang terbaik. Ya syukur-syukur kalau pengalaman yang tidak sampai risiko yang sangat disesali seumur hidup jadi trauma. Ya, jangan sampai pengalaman memakan korban jiwa. Wah, itu disesali seumur hidup. Maka kita yang belum berpengalaman jangan minta pengalaman dulu. Kita yang belum berpengalaman, lihat firman Tuhan ini bisa memberikan hikmat. Luar biasa loh firman Tuhan ini. Kita Tuhan itu tepat bisa memberi jawab bagi masalah saudara. Sekalipun di zaman teknologi canggih ini, mungkin masalah-masalah yang mungkin berkaitan dengan bisnis, ya dengan kehidupan nyata sekarang ini, apakah kita bisa menjawab? Lihat, dikatakan apa? Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Saudara sekarang mungkin sedih, sumpah, lagi tidak semangat. Saudara, apa kita akan melihat buka TV, pelawak, ya cari hiburan. Mungkin kita bisa tertawa, terbahak-bahak, tapi terbahak-bahak hanya sejenak. Setelah itu kita kembali diperhadapkan kenyataan hidup ini, masalah-masalah. Lihat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, murni untuk semua orang. Tidak ada perintah Tuhan itu ada sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang membuat saudara semakin runyam. Tidak, murni perintah Tuhan itu yang membuat mata bercahaya. Apakah mata kita ini kemudian jadi berkilau-kilau? Ya, baca Alkitab ini mata kita kemudian seperti lampu berkedap-kedip atau menjadi cahaya terang menderang. Membuat mata bercahaya itu mata batin kita. Mata batin kita terbuka. Kalau mata batin kita selama ini gelap, ya, sehingga ya kita tidak bisa melihat terang firman Tuhan. Sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 4.
ilah zaman sekarang ini membutakan pikiran. Nah ini, ilah zaman sekarang ini apa saja? Bisa saja hobi-hobi, kesenangan daging, kesenangan mata, gengsi, hiburan-hiburan duniawi, nafsu, ya, hal-hal yang najis, cabul, kesenangan, ya, melihat pornografi, apalagi sakit hati, kebencian, dendam. Nah ini, ilah zaman sekarang ini membutakan pikiran sehingga tidak melihat terang firman Tuhan. Nah ini, lihat, firman Tuhan itu membuat mata bercahaya, luar biasa. Takut akan Tuhan itu suci. Ini, kalau kita ada firman Tuhan, maka kita punya, ya, bekal, punya awasan firman Tuhan ini, supaya hidup kita ini jangan melenceng dari firman Tuhan. Kita selalu takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lihat, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Kita senantiasa dikoreksi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Sebagaimana dalam Yesaya, Nabi Yesaya menulis, kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera itu terus, ya, mengalir seperti air sungai yang mengalir terus-menerus. Indah sekali, saudara. Hidup yang banyak kemelut ini, kita bisa menjalani hidup ini dengan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Nah ini, lihat, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lihat, upah yang besar. Upah yang besar, kekasih Tuhan. Upah yang besar. Ini firman Tuhan yang bicara loh, saudara. Nah, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, saudara pengusaha, ibu rumah tangga, pelajar, karyawan, saudara terus, ya, dengan kegiatan bidang masing-masing, saudara berkecimpung terus di situ, hal-hal duniawi, ya. Nah, di sini kalau saudara bisa selalu di dalam firman Tuhan, ya, indah sekali hidup ini. Dan ada hasilnya. Firman Tuhan katakan apa? Upah yang besar. Jadi jangan bilang, jangan doa-doa saja ya, harus doa dan berusaha ya. Seperti dikatakan beberapa orang, dianggap berdoa itu kerjaannya orang malas. Oh tidak. Ya, ada yang mengatakan ora et labora. Benar, Rasul Paulus pun katakan dalam 2 Tesalonika berdoa dan berusaha. Tapi saya katakan kepada saudara bahwa berdoa itu adalah awal dari suatu usaha. Karena orang berdoa itu orang yang bekerja. Orang malas suruh berdoa, dia akan tolak-toleh, ya, tidak akan bisa konsentrasi. Doa itu suatu awal dari usaha. Jadi jangan pandang remeh doa. Yakobus pasal 5 mengatakan apa? Yakobus kalau usah pelajari tentang doa Elia. Dikatakan Elia manusia biasa, tetapi Elia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bukan Superman, bukan Batman. Berdoa sungguh-sungguh, manusia biasa. Berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi. Dikatakan bumi pun berbuah. Kalau saudara mau hidup saudara berbuah, warga saudara berbuah, pekerjaan saudara berbuah, tidak ada 5 metode, 10 metode, 15 metode. Sampai bisa orang mengatakan, wih, begitu sulitnya ya. Kebenaran firman Tuhan ini sederhana sekali. Kalau saudara mau berbuah hidup saudara, Tuhan dimasyurkan. Rahasianya sederhana. Jangan kemudian ditafsirkan bulat. Tuhan itu tidak bulat, tidak birokrat, ya, tidak mumet,
Lihat, Elia dicontohkan, bukan dongeng loh. Elia itu manusia yang pernah hidup di zaman perjanjian lama, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mujizat terjadi, bumi pun berbuah. Kasih Tuhan, lihat Mazmur 19, dengan kita selalu belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Lihat upah yang besar, ini firman Tuhan katakan loh ya, bukan manusia loh. Tuhan tidak pernah berbohong. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita perhatikan di sini ya, Logos itu tertulis dari Kejadian sampai Wahyu karena ada dalam konteks Alkitab. Nah, sedangkan Roma pasal 10 yang sudah kita baca ini, Roma pasal 10 ini Rema tos Christo, ya rema. Dalam terjemahan Indonesia tertulis sama, firman, tapi dalam bahasa Yunani beda, rema. Nah, perlu saya perhatikan, logos dan rema itu sama sebetulnya, sama. Tidak perlu diperdebat atau debat kusir. Rema ini tidak boleh lepas dari logos, ya, tidak boleh lepas dari logos. Nah, inilah suatu pengertian yang dalam tentang menunjukkan kesamaan kata ini. Kalau kita bedakan, ya berbahaya. Logos dan rema ini sama, tetapi perlu diperhatikan, rema ini tidak lepas dari logos. Jadi rema tos Christo, rema dari Yesus, firman dari Yesus itu adalah firman yang sudah tertulis ini, logos ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini perlu sekali, sangat prinsip untuk diperhatikan. Sebab ada satu persekutuan ya, pemimpinnya seorang ibu, dia sudah bersuami. Karakteristik dari persekutuan ini sangat ya, mencenderungkan kepada nubuat-nubuat. Jadi ibu ini ya suka nubuatkan setiap pribadi demi pribadi yang datang di persekutuan itu. Banyak anak-anak muda, karena nubuatannya itu banyak ya kepada menjodohkan. Jadi anak-anak muda itu kan umumnya mereka cari jodoh yang cocok, yang tepat. Jadi banyak anak-anak muda yang datang untuk tahu jodohnya siapa. Nah, ibu ini selalu menjodohkan satu dengan yang lain. Mungkin ini pendapat saya ya. Mungkin melihat wajah ini kok lebih cocok dengan wajah yang itu ya. Kemudian dinubuatkan, ya menolong yang sepadan. Ya, jodohmu adalah si A itu. Kemudian kepada si A juga dinubuatkan jodohmu adalah si B ini. Ya, nah, kemudian jadi. Nah, di sini kalau diperhatikan yang lain juga ada yang jadi. Ya, mungkin pertimbangan psikologis ya. Nah, kekasih Tuhan, suatu hari pemimpin persekutuan ini, ibu ini, ya, katanya dari Tuhan bahwa pemimpin pujian itu suaminya yang sebenarnya Tuhan jodohkan adalah jodoh yang dari Tuhan. Padahal pemimpin pujian ini sudah punya istri. Nah, ini kemudian si ibu ini menceraikan suaminya, si pemimpin pujian ini menceraikan istrinya. Ibu pemimpin ini menceraikan suaminya, pemimpin pujian ini yang laki ini menceraikan istrinya. Beberapa hamba Tuhan menasihati, firman Tuhan katakan Tuhan membenci perceraian loh. Tuhan tidak kehendaki apa yang sudah disatukan diceraikan manusia. Amin. Ibu pemimpin persekutuan, amin, amin. Saya percaya amin. Tapi berhubung ini Tuhan bicara. Nah, ini kekasih Tuhan. Masa Tuhan bicara itu kontradiksi dengan firman Tuhan? Ya, tidak, saudara kekasih Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Alkitab ini sempurna. Kita sudah baca di dalam Mazmur 19,
Bahkan firman Tuhan membawa hasil yang luar biasa sampai puncaknya upah yang besar. Masakan Tuhan bicara itu kontradiksi dengan firman Tuhan? Tidak. Bahkan suruh uji sesuai firman Tuhan atau tidak. Setiap nubuat-nubuat itu harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Firman Tuhan ini epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi itu dasar pendirian. Nah, ini epistemologi dibutuhkan ketika kita diperhadapkan dengan banyak pendapat, banyak pandangan, banyak pendapat, banyak pandangan, di mana kita harus memberi keputusan. Nah, untuk memberikan keputusan tentunya kita harus punya dasar pijakan. Nah, dasar pijakan kita apa? Apakah primbon? Apakah ramalan-ramalan dari orang-orang besar di dunia ini? Dasar pendirian kita mutlak Alkitab. Mutlak Alkitab. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena Alkitab ini sempurna. Ini menjadi epistemologi kita. Dasar pendirian kita ketika kita diperhadapkan dengan banyak pendapat, banyak pandangan, banyak bacaan-bacaan, ilmu-ilmu, filosofi-filosofi. Di sini dasar pendirian kita mutlak firman Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar. Karena firman Tuhan ini sempurna dan ada hasilnya. Kekasih Tuhan, di sini kita lihat iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apakah telinga jasmani kita? Bukan. Telinga jasmani kita ini terbatas. Yang dimaksudkan adalah telinga rohani kita. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 kita baca. Yesaya pasal 50 kita baca mulai ayat 4. Ketaatan hamba Tuhan. Ini. Taat seorang hamba Tuhan itu belajar peka suara Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Lihat, Tuhan Allah. Jadi yang bisa memberikan kepada kita Tuhan Allah. Lidah seorang murid. Lidah kita ini lidah murid loh. Bukan lidah troublemaker, pembuat masalah ya. Lidahnya membawa penyakit, membawa kerusakan, membawa sakit hati, membawa kehancuran. Tapi ini lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan, lihat, dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Betapa indahnya kita menjadi orang-orang yang memberikan semangat baru. Haleluya. Nah, ini bukan seorang yang penuh sakit hati. Apa itu si B? Apa itu si A? Apa itu si C? Ini orang yang hatinya penuh sakit hati. Ya, lihat, dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Sekarang banyak orang stres, apalagi pandemi COVID-19 ini. Ada yang kena PHK, ada yang tidak punya duit, kena tokonya sepi, bingung. Ada yang terus utangnya begitu banyak, bingung. Ya, nah ini kekasih Tuhan. Banyak orang membutuhkan semangat baru. Ini, ya, setiap pagi ini, saya ingat setiap pagi di dalam Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kita kenyang dengan kasih karunia Tuhan. Setiap pagi kenyang dulu dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kenyang dengan Tuhan. Sehingga kita menjalani hari-hari dengan sukacita. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku. Nah ini, pendengaran telinga rohani. Untuk mendengar seperti seorang murid. Murid itu kan harus taat kepada gurunya. Ada murid, ada guru. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Tuhan yang membuka telinga kita, telinga rohani. Dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Kecenderungan manusia itu memberontak, suka berpaling ke belakang. Ya, ini hati manusia. Karena keberdosaan manusia, hati manusia itu sering keras. Ya, sering kali ya menganggap dirinya pandai, berpengalaman. Ya, tidak ada penundukan diri. Keras hati, ya, suka memberontak. Itu sebabnya dalam Matius pasal 11 ayat yang sangat terkenal yang sering kita baca, ayat 25 sampai 30. Tuhan tunjukkan rahasianya kepada orang kecil,
Tapi Tuhan sembunyikan kepada orang pandai. Bukan Tuhan tidak suka orang pandai, sangat dibutuhkan untuk melayani kaum intelektual. Kenapa Tuhan tunjukkan rahasianya kepada orang kecil? Orang kecil di sini bukan orang miskin, orang melarat, melainkan siapapun, baik pengusaha, ibu rumah tangga, karyawan kaya, miskin, orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan Sang Maha itu. Nah ini, pernahkah saudara memiliki kesadaran merasa kecil di hadapan Tuhan? Kalau saudara merasa kecil di hadapan Tuhan, pastilah setiap hari saudara tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, mengakui bahwa Tuhanlah Sang Maha Besar. Disitulah karakter kepribadian yang sangat-sangat yang dikehendaki Tuhan semesta alam. Disitulah Tuhan tunjukkan rahasia-rahasianya. Dan Yesus menegaskan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Bahasa aslinya itu sudah capek batinnya. Mungkin sudah capek dan kehidupan ini, ekonomi, masalah-masalah, utang-utang, so bingung, panik. Yesus katakan apa? Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini hati manusia itu hati daging, hati yang keras, suka memberontak. Nah, kita belajar kepada Tuhan supaya hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang rendah, sehingga kita peka suara Tuhan. Tidak ada satu sekolah maupun sekolah teologi yang bisa mengajarkan kita karakter kerendahan hati, penundukan diri, yang tidak bisa mengajarkan kita untuk peka pimpinan Tuhan. Hanya sekolahnya di bawah kaki Tuhan. Sederhana sekali. Marilah kepadaku. Tidak dipungut uang bangunan, tidak dipungut uang pangkal, tidak ada. Gratis. Mari. Dan nilai yang diajarkan sangat bernilai tinggi. Lihat kelemah lembutan, kerendahan hati. Bahkan ada hasilnya. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah ini mahal loh saudara. Banyak orang punya masalah jadi sakit jiwa. Mereka banyak yang datang kepada pakar-pakar kejiwaan. Lihat harus bayar sekian, konsultasi 1 jam sekian. Bahkan kalau parah masuk rumah sakit jiwa, lihat sampai begitu rupa. Dan dikatakan kau akan mendapat kelegaan. Dahsyat, lego saudara. Ayam tentrem. Nah ini belajar di bawah kaki Tuhan. Jadi di Roma pasal 10 tuh, firman itu menjadi rema. Ya, lihat, iman timbul dari pendengaran. Nah, jadi pendengaran ini adalah menunjukkan kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ini persekutuan erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Dan disitulah lihat hati yang keras, hati daging itu Tuhan lembutkan. Jadi hati yang lemah lembut, yang rendah hati, sehingga kita pekah menangkap remah. Dan remah tidak lepas dari logos ini. Firman Tuhan berbicara kepada saudara, tapi jangan saudara pakai simsalabim. Ya, Tuhan tunjukkan Tuhan ayat, terus pakai simsalabim, tunjuk jari, tembus ayat mana. Nah, kalau ayatnya maka bunuh dirilah Yudas. Ya, masa saudara kemudian bunuh diri? Ya, tapi saya buka Alkitab, baca saja Alkitab ini, baca. Saudara terus berdoa, baca. Nanti Tuhan akan karena terlatih, maka saudara akan memiliki kepekaan, sehingga ayat itu menjadi hidup, ayat itu menjadi loncat, membuat saudara berapi-api, bersemangat. Itu rema bagi saudara. Jadi rema ini tidak lepas dari logos. Itu prinsip. Ya, jangan sembarang mengklaim. Saya ingat Choi Yong-gi, gembala jemaat di Korea, di Seoul, Full Gospel di Seoul ya. Dia menceritakan ada seorang pemudi ingin mengikuti KKR di seberang sungai. Waktu itu musim hujan yang deras, dan aliran sungai itu deras sekali. Ya, banyak orang ingin menyeberang sungai itu ikut KKR besar seorang pembicara yang terkenal. Pemudi ini mengklaim ayat, Petrus bisa berjalan di atas air. Saya klaim, pemudi ini mengatakan, saya pun bisa berjalan di atas air. Kemudian dia melangkah ke sungai itu.
Apa yang terjadi kekasih Tuhan? Terbawa arus, mati. Dan besok koran-koran di Korea, di Seoul semua memuat, lihat Allahnya orang Kristen sudah mati. Seorang gadis dengan iman yang tulus, yang sederhana, mengklaim ayat firman Tuhan. Tapi lihat, Allah orang Kristen sudah mati, tidak peduli, cuek. Padahal tujuannya baik untuk datang ke KKR di seberang sungai. Sampai mati begitu rupa, Allah tetap diam. Nah, lihat kekristenan dihujat. Nah, ini yang gadis pemudi ini tidak bijak. Karena Petrus berjalan di atas air, itu saat itu firman itu menjadi rema. Yesus, rematos Kristo, rema dari Kristus langsung kepada Petrus, bukan kepada pemudi ini. Gak boleh sembarangan diklaim. Nah ini, jangan kita terus ngawur. Ya, kita harus mendengar firman itu langsung. Lihat, mendengar langsung, mendengar. Jadi tidak sembarangan asal comot terus diklaim. Bahaya ini. Ya, jadi mendengar. Apa yang logos ini menjadi rema untuk kita. Logos tadi adalah firman tertulis dalam konteks Alkitab sampai konteks Alkitab ini adalah Kejadian sampai Wahyu. Sedangkan rema itu logos yang diurapi Roh Kudus untuk saudara pribadi, berbicara kepada saudara pribadi untuk waktu saudara. Nah ini, seperti ini rematos Kristo, ini mendengar. Petrus bisa berjalan di atas air karena Kristus berfirman, marilah. Dan Petrus merespon. Yesus sedang berbicara kepada Petrus, bukan kepada Yohanes saat itu atau kepada murid yang lain. Ya, murid umpamanya seperti Lukas. Ya, jadi kepada Petrus khusus. Jadi rema ini logos yang diurapi Roh Kudus untuk saudara pribadi, ya, saat itu, pada waktu itu untuk saudara. Nah, mari kekasih Tuhan, kita kaya dalam firman Tuhan. Hafal firman Tuhan ini, tidak rugi. Hafal, masakan ada keyakinan lain, anak kecil bisa hafal kitab suci mereka begitu rupa. Dengan kita menghafal ini kita bisa merenungkan, merenungkan, dimengerti, dan dilakukan. Kapan lagi? Masa nanti kalau sudah mati di surga? Firman Tuhan kan untuk kita sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Kesempatan ini, mari hafal firman Tuhan ini, renungkan, dimengerti, dan lakukan. Perkatakan firman ini. Mari kita kasih Tuhan kesempatan yang indah, jangan sia-siakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Betapa kami memiliki harta yang luar biasa, firman Tuhan ini. Luar biasa, yang sempurna, yang murni, yang menyegarkan, yang tepat, yang teguh, bahkan membawa hasil yang luar biasa. Upah yang besar yang Tuhan sediakan. Luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 22, kami menangkap pesan Tuhan, rema, sehingga Tuhan kami bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan hidup, kami mau menikmati firman Tuhan di hidup kami ini. Betapa dahsyatnya firman-Mu, dan kami sudah memperhatikan bahwa firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan, tepat, teguh, dan bahkan memberikan upah yang besar. Kesempatan yang kami miliki kami akan gunakan sebaik-baiknya. Mari Tuhan, saat ini setiap pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap persoalan yang mereka hadapi, kesulitan apapun Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan saat ini mengimani, maka jadilah setiap pribadi, setiap yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan pencerahan, Tuhan buka jalan, yang dalam kesulitan ekonomi Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan.
berbagai suku bangsa mereka bersatu, bergotong royong. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.